Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya YouTuber tukang donat dari baru YouTuber tertua di semesta. Hari ini hari Kamis ya, 20 berapa ini? 27 Mei 2021 jam 5:17 habis sholat subuh. Saya ingin membahas satu tema yang penting. Ada kelompok masyarakat di Indonesia dengan tokohnya yang mengatakan Palestina no, Indonesia yes, kira-kira begitu kalau secara sloganistik. Palestina no, Arab no, khilafah no, hafal Quran no, Indonesia yes, LGBT yes, misalnya gitu ya. Bukan misalnya, memang ada pandangan itu. Dan sekarang menurut pengamat sosial, kasus Palestina itu, narasi-narasi di medsos atau perbincangan di medsos itu 60-70% itu membela Israel atau membela Zionis Yahudi yang melakukan penjajahan terhadap Palestina. Ini satu fenomena yang menarik untuk diamati. Mengapa? Sebagian besar masyarakat Indonesia atau di medsos itu justru membela penjajah. Dan itu sebenarnya bisa dipahami. Dulu kita dijajah Belanda, yang menjadi pembela penjajah juga orang Indonesia sendiri. Ya, tentara-tentara Belanda itu kan sebagian besar dari suku-suku, beberapa suku bangsa Indonesia ya, yang menjadi kaki tangan Belanda. Dan itu khas sebenarnya. Para pengkhianat itu demi keuntungan ekonomi dan keuntungan-keuntungan yang lain itu rela atau bersuka cita dan bersekutu dengan para penjajah. Dalam konteks ini dalam konteks dulu adalah kaki tangan Belanda, antek-antek penjajah Belanda, Jepang dan lain-lain, juga sekarang adalah kaki tangan Yahudi dalam rangka menolak narasi tentang Palestina dan membela ya Indonesia sambil menegasikan umat Islam Palestina atau pro terhadap penjajah Zionis Yahudi Israel itu. Nggak usah kita perbincangkan perbedaan Zionis, perbedaan Yahudi, dan perbedaan Israel. Pokoknya ada satu kelompok, satu negara mengaku sebagai negara menjajah negara lain, yaitu Israel, memperluas, menganeksasi, memperluas wilayah tanah Palestina. Dari kita lihat petanya dari tahun 67, lama-lama penguasaan penjajahan wilayah terhadap Palestina itu makin mengecil dan titik sentral perlawanan terhadap agresi militer itu berpusat di Gaza, dan kemudian didukung oleh beberapa tokoh Indonesia yang mengatakan jangan sampai perang Arab atau perang Palestina Israel itu dibawa-bawa ke Indonesia dan nggak perlu ngurusin yang jauh-jauh Palestina. Kita cukup harus membatasi diri pada persoalan-persoalan yang ada di dalam negeri Indonesia. Ya sebenarnya dia juga nggak urus, banyak korupsi di sini nggak diurus, banyak tenaga kerja asing di sini yang diberikan karpet merah nggak diurus, malah difasilitasi. Jadi sebenarnya banyak pengangguran nggak diurus, banyak kemiskinan nggak diurus, banyak ketidakadilan tidak diurus di negerinya sendiri, banyak ulama-ulama di penjara nggak diurus, malah dipenjarakan semuanya, ya kan? Pengkritik bukan dikeluarkan di penjara, malah dihukum. Perbedaan politik, pandangan politik. Jadi sebenarnya nggak ngurus juga Indonesia, nggak ngurus keadilan, nggak ngurus kesejahteraan di Indonesia. Orang-orang yang bilang bahwa jangan ngurus Palestina, siapa ya mereka itu? Nah sebenarnya ini kita bisa merujuk ya pada sejarah kita sendiri yang sudah dicontohkan oleh bapak-bapak pendiri kita ya, terutama Perdana Menteri pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia ya,
itu Muhammad Nasir ya. Muhammad Nasir, dia mengurus ya, selain Indonesia, menyatukan, memberikan satu gagasan yang paling cemerlang dalam sejarah politik Indonesia merdeka, yaitu mosi integral Nasir yang dia pidatokan di konstituante, di parlemen ya, di parlemen kan, dan sebagai ketua Masyumi dia waktu itu selama 9 tahun kan. Dan kemudian gagasan mosi integral Nasir itu disetujui oleh parlemen, sehingga terjadilah proses peleburan negara-negara serikat yang bentukan Belanda menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Soekarno sebagai presiden waktu itu tidak punya pilihan lain kecuali membentuk formatur kabinet, dan akhirnya dipilihlah menteri atau Perdana Menteri Muhammad Nasir menjadi Perdana Menteri NKRI tahun 50-an. Tapi selain mengurus Indonesia yang dipecah belah oleh penjajah Belanda dan kaki tangannya di Indonesia itu sendiri, ya, orang-orang Indonesia yang bekerja sama dengan penjajah Belanda untuk mengukuhkan ya, mengokohkan atau mengukuhkan skrup-skrup imperialisme modern dan penjajahan modern, baik penguasaan wilayah dan juga ekonomi, itu Muhammad Nasir juga mengurus ya, sebagai ketua partai Islam terbesar di Indonesia, yaitu Majelis Syura Muslim Indonesia, itu mengurus, membantu perjuangan kemerdekaan Maroko, perjuangan kemerdekaan Malaysia, Aljazair, dan membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. 3 negara di luar Indonesia diurus oleh seorang tokoh Islam yang mempunyai komitmen itu mempunyai ikatan nurani untuk membela saudara-saudara lain yang terjajah, tertindas ya. Sehingga satu saat, di beberapa saat kemudian, pemerintah Maroko dan Aljazair itu memberikan bintang penghargaan terhadap jasa-jasa dari Muhammad Nasir yang orang Indonesia itu ya, yang sudah membantu perjuangan negeri mereka untuk lepas dari penjajahan Perancis terhadap Maroko dan Aljazair. Jadi tidak perlu diberikan satu posisi yang kontradiktif atau berlawanan secara diametral. Kalau mengurus Indonesia berarti harus Indonesia dan tidak usah mengurus orang lain. Tidak harus begitu, tapi sejarah politik Indonesia modern sudah mengajarkan satu contoh teladan yang kilang gemilang bagaimana seharusnya menjadi seorang tokoh atau posisi kita sebagai orang Indonesia berhadapan dengan masalah-masalah di luar Indonesia. Hendaknya kita menyambungkan empati dan simpati terhadap saudara-saudara Muslim di luar Indonesia. Secara historis begitu. Dan sampai usianya senja tahun 92, Muhammad Nasir masih membantu sampai 92, itu berarti usianya 84, karena lahir pada tahun 1992 dikurang 1908 ada 84 tahun Muhammad Nasir masih menggagas perjuangan negeri Islam terbesar di Eropa, yaitu Bosnia Herzegovina yang ibu kotanya adalah Sarajevo, yang saat memproklamasikan diri bulan April 1992 memproklamirkan diri sebagai sebagai negeri Islam dengan presiden pertamanya adalah Alija Izetbegovic, maka langsung diserang, diagresi, tang-tang militer mortal rudal itu menyerbu Bosnia Herzegovina sebagai negeri Muslim yang baru memerdekakan dirinya. Kita belum tahu apa-apa tentang Bosnia saat itu, tapi Pak Nasir sudah mengirim surat terhadap Alija untuk terus berjuang dan memberikan satu surat yang berisi dukungan
betapa kemenangan politis berturut-turut sudah diberikan atau sudah didapatkan oleh tuan negeri itu ada yang berjuang, yaitu Bosnia Herzegovina, kata Muhammad Nasir, karena sudah diakui oleh beberapa negara. Dan rakyat Indonesia mendukung perjuangan rakyat atau umat Islam Bosnia Herzegovina. Surat itu ditulis dalam bahasa Arab, ditujukan kepada Alija Izetbegovic, ya, jauh di Eropa, di saat Muhammad Nasir berusia 84 tahun. Ujung senja kehidupannya masih diberikan hatinya untuk mengurusi persoalan-persoalan umat Islam di luar Indonesia, sebagaimana dia lakukan waktu dia sejak muda mengurusi perjuangan Maroko, Aljazair, Palestina. Dan dia berkarya terus, memikirkan terus umat Islam dunia. Ya, ini yang terakhir adalah Bosnia, ibu kotanya Sarajevo, dan Herzegovina, ibu kotanya adalah Mostar. Ini satu pelajaran, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan Palestina no, Indonesia yes, buanglah pendapat itu ke Laut Pasifik yang sangat dalam, dan jangan diambil lagi pendapat itu untuk membangun bangsa dan umat kita, Indonesia kita ke depan. Dan memang aneh pemerintahan sekarang itu, ketika terjadi pembantaian umat Islam di Selandia Baru, 50 orang dibantai dengan senjata otomatis saat mereka sholat. Tidak ada ucapan bela sungkawa dari pemerintah Indonesia secara keras mengutuk pembunuhan umat Islam itu di 2 masjid di An-Nur di Selandia Baru itu. Tetapi Turki menggunakan forum-forum internasional, ya, di parlemen, di sidang-sidang Uni Eropa untuk mengecam tindakan brutal yang membantai umat Islam di 2 masjid itu. Turki, Erdogan menyuarakan empati dan simpati yang mendalam melalui forum-forum internasional, padahal Turki jauh dari Indonesia, sementara Indonesia yang relatif hanya 6-7 jam lewat pesawat ke Australia itu tidak memberikan simpati yang cukup mengesankan di dunia internasional terhadap tragedi kemanusiaan atau pembantaian umat Islam di 2 masjid di Selandia Baru. Sementara pemerintah Selandia Baru sendiri begitu mendukung, begitu berempati dan simpati terhadap umat Islam. Tapi kita, ya, tidak memberikan satu kewibawaan internasional dan membela umat Islam di Selandia Baru. Sekarang justru ada tokoh-tokoh yang begitu membela Israel, Yahudi Zionis, dan menyarankan kita gak usah ngurus-ngurus soal Palestina. Satu pendapat yang sungguh ganjil, ya. Sementara tokoh-tokoh bangsa Indonesia, yaitu Muhammad Nasir yang pernah memegang pemerintahan dan pernah menjadi ketua partai selama 9 tahun, itu memberikan perhatian yang seimbang, yang setara, yang mendalam terhadap negeri-negeri terjajah atau orang-orang yang tertindas di berbagai belahan dunia, khususnya umat Islam. Maroko, Perancis, Bosnia Herzegovina, juga umat Islam Palestina. Ini sekedar satu catatan ringan untuk refresh, ya, bahwa kita memiliki satu contoh yang indah yang sudah diberikan oleh Muhammad Nasir tentang bagaimana seharusnya sikap politik atau sikap umat Islam terhadap Palestina. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu, tertua di semesta Fasbil Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pendapat yang sederhana, ya.
dari tukang donat yang sekarang jualan mie ayam. Nggak apa-apa toh, tukang mie ayam ngurusin Palestina. Oh ya, dan jangan lupa ini ya, disupport ya. Saya secara pribadi mendukung perjuangan Palestina, dan insya Allah kita bersama-sama bisa sholat di Masjidil Aqsa, insya Allah, dengan keadaan aman dan merdeka, dan kita bisa menghapus peta Israel dari muka bumi. Dan untuk sementara program yang jangka pendek adalah mengumpulkan dana bagi pejuang-pejuang atau anak-anak wanita yang terluka yang dirawat di Rumah Sakit Indonesia. Saya mengumpulkan dana ya. Silahkan Anda mendonasikan dana Anda. Sudah masuk dari 3 orang terakhir dari Ibu Anita di Swiss ya, tanggal 26 kemarin. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga berapapun yang Anda kirimkan, insya Allah akan kami sampaikan kepada Palestina melalui Mercy yang membangun rumah sakit Islam di Indonesia, melalui kontak person saya yaitu Bapak Ihsan Tholib yang kemarin sudah memberikan wakaf Al-Quran dari Yayasan Wakaf Silaturahim, 100 Al-Quran hafalan yang ada terjemahannya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Berapapun uang yang terkumpul, sekitar ada 3 juta. Kalau memang dalam sebulan masih tetap 3 juta, berarti itulah yang akan saya serahkan ke Palestina, yaitu 3 juta rupiah melalui Mercy. Selamat beramal jariah, berjuang melalui harta Anda, melalui harta Anda, dan melalui harta saya, semampu yang Anda punya, semampu yang saya punya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Hari ini hari apa ini? Hari Senin ya. Hari Senin tanggal berapa ini? Tanggal 25 apa 24? Pokoknya tanggal 24 saya punya gaji dari YouTube itu 5.202.000. Tadinya saldonya 0 rupiah ya, 0,00. Jadi yang 3 juta akan saya berikan istri saya, yang 2 juta saya berikan ya 1 juta saya berikan anak saya untuk nambah DP motor 3 juta. Malum dia belum punya motor, cicilan terpaksa ya untuk kerja dia hari tanggal 27. Cicilan satu bulan itu 1.100.000, selama 23 bulan uang mukanya 3 juta, saya tambahin 1 juta, udah ada DP 2 juta. Nah yang 1.200.000 itu saya sumbangkan untuk perjuangan Palestina, untuk kemerdekaan Palestina, dan membantu terutama orang-orang yang terluka di Rumah Sakit Indonesia. Dan saya mengajak para penonton di 5 benua, saya akan mendedikasikan channel Pesantren Ojo Lali untuk mengumpulkan donasi untuk membantu Palestina, khususnya nanti dananya akan saya serahkan lewat Mercy ya, melalui Pak Ihsan Tholib, keluarga Tholib yang memang dulu mendirikan, berinisiatif dan jurnalis Udin dan Mercy membangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza ya. Silakan untuk mendonasikan dana untuk perjuangan Palestina, dan saya mulai mendonasikan dana saya dari gaji YouTuber 1.200.000 dan tersisa 2.000 ya. Kirimkan insya Allah ke rekening ya, satu rekening saja, BCA 700-511-6821 ya. Silahkan
berlomba-lomba untuk amal jariah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu, jangan kalian tolong menolong 'alal ismi wal udwan, dalam dosa dan permusuhan. Silahkan, dana yang terkumpul akan kami tulis di setiap edisi tentang Palestina di channel Pesantren Ojo Lali, dan mohon disebutkan nama. Kalau tidak berkenan nama disebutkan hamba Allah, bisa dikirim ke WA ini ya, 0812 12 00 6145 untuk konfirmasi. Dan kami tekankan, dana ini kami serahkan sepenuhnya melalui Mercy ya, melalui Pak Ihsan Tolib yang kemarin melalui Pak Agus mengirimkan wakaf dari Yayasan Wakaf Silaturahim ya, 100 buah Al-Quran ke Yayasan Pesantren Ojo Lali Indonesia, dan saya terima sendiri. Terima kasih atas Quran wakafnya dari Radio Rasil, terutama dari Yayasan Wakaf Silaturahim. Dan sekarang saya ingin mendedikasikan, mengabdikan, menjadikan Pesantren Ojo Lali untuk alat berjuang fi sabilillah dengan cara yang bisa saya lakukan, yaitu mengumpulkan donasi dari Bapak, Ibu, Saudara, kakak, adik sekalian. Niatkanlah, luruskanlah niat untuk berjuang fi sabilillah melalui amwal, melalui harta. Terima kasih. Saya Yudi Pramoko, YouTuber tercuah di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.